Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Primantoro dengan NIM 20104.022. Saya di sini akan membacakan tentang instalasi listrik yang berjudul Teknologi Kimia Industri Instalasi Listrik 3. Definisi sistem proteksi. Proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Manfaat sistem proteksi: 1. Menghindari ataupun untuk mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat gangguan. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikit pengaruh gangguan kepada kemungkinan kerusakan alat. 2. Cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan menjadi sekecil mungkin. 3. Dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. 4. Mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Batas tegangan sentuh yang masih aman bagi manusia. Arus listrik yang melalui tubuh manusia dapat menimbulkan reaksi yang bermacam-macam tergantung dari besar dan lamanya arus tersebut mengalir. Proteksi terhadap bahaya listrik. Proteksi untuk keselamatan selengkapnya meliputi proteksi terhadap kejut listrik, proteksi terhadap efek termal, proteksi terhadap arus lebih, proteksi terhadap tegangan lebih khususnya akibat petir. Proteksi terhadap kejut listrik. 1. Proteksi dari bahaya sentuh langsung. Yang disebut sentuh langsung adalah sentuh langsung pada bagian aktif, perlengkapan, atau instalasi listrik. Bahaya sentuh langsung dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara: A. Proteksi dengan isolasi bagian aktif. B. Proteksi dengan penghalang atau selungkup. C. Proteksi dengan penempatan di luar jangkauan. D. Proteksi tambahan dengan gawai pengaman arus sisa. 2. Proteksi terhadap sentuh tidak langsung. Sentuh tak langsung adalah sentuh pada PKT, perlengkapan, atau instalasi yang menjadi pertegangan akibat kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi harus dicegah terutama dengan cara berikut. 1. Perlengkapan listrik harus dirancang dan dibuat dengan baik. 2. Bagian aktif harus diisolasi dengan bahan isolasi. 3. Instalasi listrik harus dipasang dengan baik. Gambar sentuhan pada bagian konduksi terbuka atau PKT. Cara proteksi. Proteksi terhadap sentuh tak langsung dalam kondisi gangguan meliputi: 1. Proteksi dengan pemutusan suplai otomatis menggunakan sikring pemutus sirkuit mini atau MCB. 2. Proteksi dengan penggunaan perlengkapan kelas 2 atau dengan isolasi ganda. 3. Proteksi dengan alas bahan isolasi. 4. Proteksi dengan ikatan penyamat tegangan lokal bebas bumi. 5. Proteksi dengan pemisahan listrik. Pengaman dengan alas isolasi. Elektroda bumi. Elektroda bumi ialah penghantar yang ditanam dalam bumi dan membuat kontak langsung dengan bumi. Penghantar bumi yang tidak berisolasi yang ditanam dalam bumi dianggap sebagai bagian dari elektroda bumi. Sebagai bahan elektroda digunakan tembaga atau baja yang digalvanisasi atau dilapisi tembaga sepanjang kondisi setempat tidak mengharuskan memakai bahan lain, misalnya pada perusahaan kimia. Permukaan elektroda bumi harus berhubungan baik dengan tanah sekitarnya. Batu dan kerikil yang langsung mengenai elektroda bumi memperbesar resisten pembumian. Elektroda batang dimasukkan tegak lurus ke dalam tanah dan panjangnya disesuaikan dengan resisten pembumian yang diperlukan. Resisten pembumiannya sebagian besar tergantung pada panjangnya dan sedikitnya bergantung pada ukuran penampangnya. Ukuran minimum elektroda bumi dibuat dari baja galvanisasi secara proses pemanasan dengan ukuran: pipa baja 25 mm, baja profil mm, L65 x 65 x 7, U65 T6 x 50 x 3. Baja lain yang setaraf. Penghantar bumi. Berdasarkan kekuatan mekanis, luas penampang minimum penghantar bumi harus sebagai berikut. 1. Untuk penghantar yang terlindung kokoh secara mekanis 1,5 mm persegi tembaga atau 2,5 mm aluminium.
Untuk pengantar yang tidak terlindung kokoh secara mekanis 4 mm persegi tembaga atau pita baja yang tebalnya 2,5 mm dan luasnya penampangnya 50 meter persegi. Proteksi terhadap efek thermal. Manusia perlengkapan pasangan tetap dan bahan pasangan tetap yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek panas yang berbahaya yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi thermal, terutama efek berikut. 1. Pembakaran atau penurunan mutu degradasi bahan. 2. Risiko luka bakar. 3. Pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. Proteksi dari kebakaran. Perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Instruksi pemasangan dari pabrikan. Perlengkapan magun atau pasangan tetap yang menyebabkan pemusatan atau konsentrasi panas harus berada pada jarak yang cukup dari setiap benda atau bagian bangunan pasangan tetap, sehingga benda atau elemen bangunan tersebut dalam kondisi normal tidak dapat terkena suhu yang berbahaya. Proteksi terhadap panas lebih. Semua piranti yang menghasilkan air panas atau uap panas harus diberi proteksi ketika ia didesain untuk atau pada pemasangan terhadap panas lebih dalam semua kondisi pelayanan, kecuali jika piranti secara keseluruhan memenuhi standar yang sesuai, maka pengaman harus dilaksanakan dengan sarana gawe tanpa riset sendiri yang sesuai, yang berfungsi tidak tergantung dari termostat. Jika piranti tidak mempunyai keluaran yang bebas, maka harus dilengkapi dengan gawai yang membatasi tekanan air. Proteksi beban lebih dan hubung pendek. Gawai proteksi harus disiapkan untuk memutus setiap arus beban lebih yang mengalir pada penghantar sirkuit sebelum arus tersebut dapat menyebabkan kenaikan suhu yang merusak isolasi, sambungan, terminasi, atau sekeliling penghantar. Gawai proteksi harus disediakan untuk memutus setiap arus penghubung pendek yang mengalir pada penghantar sirkuit sebelum arus tersebut dapat menyebabkan bahaya karena efek thermal dan mekanik yang terjadi pada penghantar dan penghubungan. Panas. Arus listrik akan mengalir jika suatu sumber tegangan dihubungkan pada sirkuit tertutup terdiri penghantar dan beban berupa pemanfaat listrik atau lampu. Arus listrik yang mengalir dalam resisten dari suatu pemanfaat listrik dan penghantar akan menimbulkan panas. Jika terjadi gangguan, misalnya terjadi hubung pendek pada bagian elemen manfaat listrik atau jaringan, resisten akan berkurang, maka arus listrik akan membesar dan menimbulkan panas yang berlebihan pada konduktor yang dapat merusak instalasi listriknya. Untuk perancangan instalasi rumah terhadap arus lebih atau arus hubung pendek, umumnya digunakan pengaman lebur atau MCB. Isolasi. Penghantar listrik dipisahkan dari sekelilingnya oleh bahan isolasi. Fungsi utama isolasi ialah agar tidak terjadi hubung pendek antar fase maupun antar fase dengan bumi dan tidak tersentuh oleh manusia. Kerusakan isolasi maupun menurunnya tahanan isolasi dapat terjadi karena memburuknya sifat isolasi, pengaruh waktu atau panas yang terus-menerus dideritanya terkena kelembaban atau ditempeli debu, sehingga penting pengaman terhadap beban lebih dan arus hubung pendek yang dapat menimbulkan pemanasan lebih pada kabel yang dilaluinya yang berakibat merusakkan isolasi kabel tersebut. Pengaman lebur. Gawai proteksi ini umumnya digunakan untuk A. Mengamankan hantaran, peranti, pemanfaat, dan motor listrik terhadap beban lebih. B. Mengamankan terhadap hubung pendek antar fase atau antar fase dengan netral atau bumi dan terhadap hubung pendek. C. Pengaman terhadap hubung pendek dengan badan mesin. Persyaratan pengaman hubung pendek. A. MCB dan pengaman lebur harus mempunyai daya pemutus kurang-kurangnya sama dengan daya hubung di tempat pemasangan itu. Jika kurang, harus diadakan pengaman lagi dengan pengaman lebur atau pemutus sirkuit yang mempunyai daya pemutus yang cukup. B. Pengaman lebur tipe D dengan arus nominal sampai dengan 25A tidak boleh dipasang di belakang pengaman lebur dengan arus nominal lebih dari 200A tanpa pengaman perantara, kecuali jika ada jaminan lain yang mencegah terjadinya kecelakaan yang berat pada hubung pendek. C. Pengaman lebur jenis terbuka dengan tegangan rendah tidak digunakan lagi kecuali ditempatkan pada ruang khusus. Pengaman lebur yang sudah putus tidak boleh diperbaiki untuk digunakan lagi
kecuali yang memang dirancang untuk diperbaiki secara baik. Gambar pengaman lebur atau sikring. Untuk instalasi rumah hanya digunakan pengaman lebur jenis patron ulir. Komponen pengaman lebur jenis patron ulir ialah rumah sikring, kop sikring, pasring, pengapas atau pengapas patron lebur. Gambar pengaman lebur. Rumah sikring. Jenis ini diperlengkapi dengan terminal netral atau 0 pada pengaman lebur berulir. Kawat atau pengantar suplai harus dihubungkan dengan kontak alas rumah patron. Kalau pengantar suplai ini juga harus dihubungkan dengan rumah sikring lain. Harus digunakan rumah sikring dengan 2 terminal pada kotak alasnya, sebab satu terminal hanya boleh digunakan untuk satu kawat saja. B. Top sikring. Tudung sikring memiliki sebuah bumbung berulir dan sebuah jendela kaca kecil yang dapat dilepas untuk keperluan pengukuran. Setelah selesai, kaca harus dipasang kembali, karena kaca ini dimaksudkan untuk menutupi patron leburnya yang bertegangan. Selain itu, bila patronnya tidak diberi tutup kaca dan terjadi hubung pendek, dapat timbul lidah api yang menjilat keluar. C. Pasrik atau pengepas patron. Pasring memiliki lubang pas dengan diameter yang berbeda-beda tergantung arus nominalnya. Setiap pengepas patron diberi warna untuk menandai arus nominalnya. Juga patron lebur diberi warna yang sama. Jadi patron lebur dan pasring dengan arus nominal yang sama memiliki warna kode yang sama. D. Patron lebur. Patron lebur memiliki kawat lebur dari perak dengan campuran beberapa logam lainnya, antara lain timbel, seng, dan tembaga. Untuk kawat lebur digunakan perak karena pada perak tidak terjadi oksidasi dan daya hantarnya tinggi. Jadi diameter kawatnya dapat sekecil mungkin, sehingga kalau kawatnya menjadi lebur tidak menimbulkan banyak uap. Selain kawat lebur, dalam patron juga terdapat kawat isyarat dan dari kawat resisten. Kalau kawat leburnya putus karena arus yang terlalu besar, kawat isyarat juga akan langsung putus dan bekas akan menekan piringan keluar, sehingga dapat diketahui kalau patron lebur itu putus. Dalam patron lebur juga terdapat pasir yang bersifat vanisilasi. Pasir ini dimaksudkan untuk memadamkan busur api yang ditimbulkan kalau kawat leburnya putus dan juga untuk meningkatkan penyaluran panas. Gambar patron lebur. Diameter dari ujung patron lebur berbeda-beda tergantung dari arus nominalnya. Makin tinggi arus nominalnya, makin besar juga patronnya. Pengaman otomat. Pada kepalanya terdapat 2 tombol yang besar di tengah harus ditekan untuk menghubungkan sirkuit, sedangkan yang kecil di pinggir untuk membuka sirkuit. Pengaman otomat dan pemutus sirkuit biasanya mempunyai 2 gawe perasa, satu untuk arus lebih yang bekerja secara elektromagnet dan berfungsi bila terjadi hubung pendek di mana arusnya besar sekali, dan satu untuk pemanasan lebih, yaitu alat termis berfungsi bila terjadi beban lebih. Gambar contoh sikring otomat. Pemutus sirkuit mini atau MCB. Gawe pemutus sirkuit mini atau MCB ini memproteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih karena adanya hubung pendek. Dengan demikian, prinsip dasar pekerjaannya yaitu untuk pemutusan hubung yang disebabkan beban lebih dengan relay termis digunakan bimetal, dan pengaman hubung pendek dengan relay arus lebih seketika digunakan elektromagnet. Komponen MCB. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.